Kak Andi, lagi tunggu siapa? Hai Kak J, lagi tunggu Ferdin. Sudah lama tunggu di sini, Kak. Udah janjian belum? Sudah Kak, harusnya sudah tiba 15 menit yang lalu. Sabar ya Kak Andi. Coba telepon, mungkin berhalangan datang. Iya Kak, coba deh Kak Andi telepon dulu. Shalom Kak Andi, maaf ya Ferdin terlambat. Salam Ferdin. Iya dek, kenapa kok Ferdin bisa terlambat? Iya Kak, tadi tunggu mama dan adik dulu. Oh, oke. Baiklah, lain kali kalau terlambat harus kasih kabar ya. Oke, siap Kak. Adik-adik, pernah nggak menunggu mama atau kakak atau teman sampai lama banget? Seperti Kak Andi tadi. Adik-adik, sabar nggak nunggunya? Kak J, kesabaran kan buah dari Roh Kudus. Kalau kita mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus, Kak Andi yakin kesabaran itu akan terpancar dari hidup kita. Yes Kak, sekarang Ferdin akan pimpin kita untuk menyanyikan lagu Buah Roh. Yuk adik-adik yang di rumah ikuti lagu dan gerakannya ya. Teman-teman, mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan bersama dan ikuti gerakannya ya. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemuliaan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Wow, sepertinya adik-adik yang di rumah sudah hafal lagu dan gerakannya. Iya Kak, hampir semua hafal lagu dan gerakannya. Keren. Kak J, Kak Andi, sebelum kita lanjut, kita doa dulu ya. Oke. Yuk Ferdin pimpin ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk segala anugerah-Mu bagi setiap kami. Saat ini kami beribadah kepadamu. Berikanlah kami hati yang haus akan Engkau. Biarlah setiap pujian dan penyembahan kami menyenangkan hati Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Adik-adik, kasih setianya Tuhan dan kesabarannya sudah terbukti. Dia tidak pernah berhenti menyayangi kita, meskipun kadang kita gagal untuk taat sama Tuhan. Iya Kak JJ, setiap ingat kasih setia Tuhan, Ferdin selalu bersemangat dan bersuka cita. Yuhu, saatnya memuji Tuhan. Sekarang kita nyanyikan dengan menyebut nama-nama hari ya. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan.
hari adalah miliknya Tuhan, pasti semua hari adalah baik ya Kak? Iya, oleh sebab itu, layaklah kita memuji dan bersyukur kepada Tuhan. Sebab anugerahnya besar, janjinya ya dan amin. Amin. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidup kami. Aku percaya janjimu ya dan amin. Kasihmu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerahmu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Saat ku lemah, kau angkat hidupku. Saat ku jatuh, kau topang tanganku. Kau penolongku yang setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapanku. Aku percaya janjimu ya dan amin. Kasihmu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerahmu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Tuhan Yesus, terima kasih atas anugerah-Mu yang besar. Terima kasih buat kasih setiamu, Bapa yang penuh kasih dan panjang sabar. Sungguh tak sekalipun Engkau meninggalkan kami. Aku percaya janjimu ya dan amin. Kasihmu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerahmu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Aku percaya janjimu ya dan amin. Kasihmu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerahmu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Lebih dari semua yang dapat ku pinta. Tuhan Yesus, kami siapkan hati untuk mendengar firman dan kesaksian. Biarlah Roh Kudus-Mu mengajari kami untuk dapat mengerti dan hidup di dalam firman-Mu. Amin. Hai anak-anak, apa kabar semua? Pasti masih sehat, baik-baik karena Yesus Kristus ada di dalam kita. Hari ini Mami Maya ditemani oleh dua Jo. Jo, yang satu sapa anak-anak dulu. Hai teman-teman, salam semuanya. Berjumpa kembali dengan Joshua di sini. Hari ini Joshua bersama Mami Maya dan Jo. Tunggu. Gantian ngomongnya. Dan ada Jo yang satu lagi. Shalom teman-teman, nama saya Jonathan Hutapea. Saya punya adik bernama Ricci. Saya, papa dan mama tinggal di Pekanbaru. Jonathan umur berapa sih?
9 tahun. Mam. 9 tahun ya. Kalau saya nggak punya adik, tapi teman banyak sekali. Joshua, hari ini Jonathan mau berbagi cerita dengan kita loh. Jonathan ya, cerita. Iya Mami, saya mau cerita tentang kesabaran. Kesabaran itu ada di firman Tuhan kan? Joshua dengar di edisi BSCC Junior minggu lalu. Iya bener. Sekarang kita dengar dulu ceritanya Jonathan ya. Ayo Jonathan, cerita. Waktu itu saya sedang bermain mobil-mobilan, lalu adik saya datang. Si Richie itu ya. Iya, Lalu adik saya mau ikut main. Tiba-tiba Joshua lapar, terus mau makan ya? bukan, tapi adik saya minta mobilan saya. artinya Jonathan harus kasih mainan mobil Jonathan ke Richie dong ya? Iya Mam, padahal saya lagi asik main. Wah, nggak adil dong. Bukankah kalian sudah punya mainan masing-masing? Iya, kadang-kadang saya merasa itu tidak adil. Lalu gimana? Tapi Mama ajar saya untuk sabar. Dia kan masih kecil. Kadang Mama bilang sama saya, Jo, bilang ya sama Richie, pelan-pelan jangan ganggu ya, gitu. Jadi Mama ajarin Jonathan supaya sabar sama Richie ya? Iya, Wah, Joshua jadi ingat kisah bangsa Israel, Mam. Meskipun orang Israel barangkali membuat hati Tuhan sedih, tapi Tuhan tetap panjang sabar. Jonathan sama Joshua tahu nggak siapa yang kasih dalam hati Jonathan atau Joshua untuk bisa sabar? Tuhan Yesus Mam. Joshua tahu Siapa dong? Tuhan Yesus kan sudah beri Roh Kudusnya tinggal di hati kita, bekerja dalam hati kita, sehingga dari hati kita ada kesabaran yang bisa dirasakan dan dilihat oleh orang-orang di sekitar kita. Benar kan, Mak? Betul sekali Joshua. Yuk Jonathan, lanjutin lagi ceritanya. Saya juga ingat saya ingin membeli mainan baru. Terus kamu dibeliin nggak? Enggak. Ya, Jadi Jonathan pingin beli mainan, terus Jonathan minta sama papa mama. Iya. Kemudian, Lalu kata Papa dan Mama, tunggu dulu ya Jo, sabar ya. terus Jonathan sabar nggak nunggunya? Ya dong. Iya dong, tuh harus sabar Joshua. iya, Mam. Iya kan? Iya, Mam. Nah, selain Jonathan belajar sabar sama adik Jonathan si Richie, terus juga sabar kalau minta mainan atau barang belinya nggak langsung, Jonathan belajar apa lagi dari kesabaran? Sabar antri, tunggu giliran, jangan menyerobot barisan orang. Kalau ada temen yang gangguin, Saya sabar dan tidak gampang marah. nah, anak-anak tahu, Joshua tahu bahwa tadi kan Joshua sama Jonathan bilang bahwa kita bisa sabar karena Tuhan Yesus yang kasih kita untuk bisa sabar. Nah, jadi kita belajar bahwa kita harus minta sama Tuhan Yesus supaya kita bisa sabar. Karena kalau orang yang gak sabar, itu dia akan cepat marah. Coba kita lihat Alkitab sekarang. Ayo anak-anak ambil Alkitab. Kita lihat dari Amsal 15 ayat 18. Jonathan bisa bacakan? Bisa. Amsal 15 ayat 18. Si pemarah membangkitkan pertengkaran, tetapi orang yang sabar memadamkan perbantahan. Nah, ayat ini bilang bahwa orang yang cepat marah, orang yang nggak sabar, itu bisa membuat bertengkar. Coba kalau anak-anak ribut bertengkar sama kakak atau adik atau abang, pasti karena ada yang marah duluan dan tidak sabar. Alkitab bilang orang yang cepat marah itu akan membuat banyak keributan dan pertengkaran, berantem. Tetapi orang yang sabar
Dia akan memadamkan, artinya meredakan perbantahan. Jadi nggak ada yang ribut, saling ngomel, saling komplain, saling berantem. Nah, ingat ya, Tuhan Yesus yang memberikan kesabaran kepada kita. Kabar baiknya adalah kita sudah menerima Tuhan Yesus hidup di dalam hati kita. Jadi Tuhan Yesus pasti memberikan kesabaran buat kita. Kita harus ingat selalu itu, bahwa Tuhan Yesus yang jadikan aku sabar. Nah, ayat hafalan kita selama ini adalah Galatia 5 ayat 22 dan 23. Jonathan sama Joshua hafal nggak? Hafal dong, Mam. Coba apa? Galatia 5 ayat 22 dan 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal ini. Nah, anak-anak, kalau kita lihat yang pertama yang Roh Kudus berikan kepada kita supaya termanifestasi adalah kasih. Tuhan Yesus sudah mengasihi kita, mengasihi Mami Maya, mengasihi Jonathan, mengasihi Joshua lebih dahulu, sehingga dengan kasih itu kita bisa mendapatkan sukacita. Kita dapat kasih, dikasihi, kita senang, sukacita. Dan dengan adanya sukacita, kita bisa menerima damai sejahtera. Dan ketika hidup kita damai sejahtera, sukacita karena kita dikasihi, maka kita juga jadi sabar. Kita jadi sabar. Jadi kesabaran kita itu tidak dibuat-buat. Minggu lalu kita baca ayatnya dari Mazmur 86 ayat 15. Coba kita baca lagi ya. Jonathan bacakan, Jo. Ya. Mazmur 86 ayat 15. Tetapi Engkau ya Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih dan setia. Nah, anak-anak, Tuhan Yesus yang sudah mengasihi kita, Tuhan Yesus mau hidup di dalam kita. Dia itu penyayang dan pengasih. Karena itu dia sabar sama kita. Dengan begitu, anak-anak juga akan bisa sabar. Karena Tuhan yang sabar sudah ada dan hidup di dalam kita. Sehingga dengan sendirinya kita sabar. Sabar dalam apa saja. Kayak tadi Jonathan bilang, sabar sama adik, sabar tunggu giliran. Joshua, kamu ada cerita tentang kesabaran nggak? Belum ada, Mam. Ya harus sabar ya sama Cen-Cen. Sabar kalau Joshua mesti di lemari terus ya kan. Kan sekarang Ya, juga Mam. tampil di Big Junior. Kan kangen juga sama anak-anak ya. Iya, Mam. Nah, sabar dalam situasi seperti sekarang. Kalau belajar harus online, kadang-kadang wifi-nya putus, nggak ada jaringan. Lagi mau ibadah nonton Big Junior, tiba-tiba jaringannya lemot. Harus sabar. Kita bisa sabar karena kita tahu Tuhan sayang sama kita. Dan karena itu kita mau belajar untuk selalu ingat Tuhan itu sayang sama saya. Dia itu pengasih dan Tuhan itu sabar sama saya. Karena itu saya bisa sabar. Nah, pesan juga untuk papa mama semua. Karena Tuhan Yesus sayang sama papa mama, Tuhan Yesus sudah lebih dahulu sabar sama papa mama, maka papa mama juga akan sabar terhadap anak-anak papa mama. Kalau anak-anak
mau ini mau itu. Kalau anak-anak misalnya main-main tidak bisa diatur, papa mama juga bisa sabar. Karena apa? Tuhan Yesus sayang papa mama loh. Tuhan Yesus juga sayang anak-anak papa mama. Dan Tuhan Yesus sabar sama kita semua. Puji Tuhan. Kita sekarang mau memberikan persembahan. Kita memberikan persembahan bukan karena supaya kita diberkati, tapi karena kita sudah diberkati, maka kita mau memberikan persembahan. Kita memberikan persembahan karena Tuhan sudah baik bagi kita. Ada 3 cara mudah untuk memberikan persembahan. Yang pertama, Scan QR code. scan QR code, tidak kena biaya. Yang kedua, Joshua, Transfer bank di BCA, Mandiri, BRI. anak-anak papa mama bisa dapatkan informasi di atas ini. Untuk scan QR code, untuk transfer bank. Lalu ada cara yang ketiga, membawa tunai. Dimasukkan di dalam amplop, dituliskan nama Big Junior, tanggal berapa, jumlahnya berapa. Nah, papa mama bisa bantu untuk membawa ke gereja dengan menelpon nomor telepon gereja, sehingga kapan saja, hari apa saja papa mama datang ke gereja bisa janjian dengan staf keuangan gereja, sehingga persembahan tunai dapat langsung diterima. Nah, Jonathan sama Joshua, sekarang kita berdoa ya. Ya, Mam. Kita berdoa supaya Tuhan ingatkan aku betapa Engkau mengasihiku, sehingga aku bisa juga menjadi sabar. Ya, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. terima kasih. Hari ini kami belajar Kami belajar untuk mengingat untuk mengingat bahwa Engkau sayang kami, bahwa Engkau sayang kami, sehingga sehingga kami bisa belajar kami bisa belajar untuk menjadi sabar, untuk menjadi sabar, karena Engkau karena Engkau Maha Sabar. Maha Sabar. Engkau sudah sabar Engkau sudah sabar kepada kami, kepada kami, karena itu kami juga bisa sabar kami juga bisa sabar kepada orang lain. kepada orang lain Dan dalam situasi apapun, dan dalam situasi apapun. terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Kami juga berdoa untuk persembahan yang kami berikan, untuk persembahan yang kami berikan, karena Engkau sudah memberkati kami. karena Engkau sudah memberkati kami. Jadikan persembahan ini Jadikan persembahan ini berkat bagi orang lain. berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami angkat tangan kami. Kami angkat tangan kami. Kami terima berkat terbaik, Kami terima berkat terbaik, yaitu Yesus Kristus yaitu Yesus Kristus dalam hidup kami. dalam hidup kami. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Nah, anak-anak, berikut anak-anak bisa lihat hasil-hasil dari mewarnai gambar-gambar yang anak-anak sudah lihat di Big Junior. Kalau ada yang ketinggalan edisi-edisi sebelumnya, bisa lihat di channel YouTube Big Junior. Ada gambar-gambar yang anak-anak ingin warnai, boleh WA ke nomor Big Junior ini, lalu screenshot, saya mau gambar yang ini dari edisi ini. Kemudian anak-anak akan menerima gambaran yang kosong, yang gak ada maminya, sehingga anak-anak bisa print dan warnai, lalu foto dan kirim kembali ke nomor WA tersebut. Nah, anak-anak bisa lihat gambar-gambar dari teman-teman seperti ini.
Sampai jumpa teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, subscribe, and share ya. Dah.